Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juhratul Afifah dari Prodi PG PAUD. Nah, di sini tugas UAS PAI yaitu menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan Ma'rifatul Rasul. Nah, yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal dan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama. Disebutkan dalam Quran Surat Shad ayat 72. Yang pertama yaitu fisik. Nah, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ruh. Nah, ruh merupakan mental yang dimiliki manusia. Yang ketiga yaitu ada akal. Hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk yang lain, yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu mengingat Allah kemanapun dan kapanpun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Selanjutnya, ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Seorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya, tujuan mengapa ia diciptakan, dan tidak tertipu oleh dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah akan menjalani hidupnya untuk dunia saja. Selanjutnya, bagaimana sih kita cara mengenal Allah? Nah, cara yang pertama yaitu kenali ciptaan Allah. Makhluk yang Allah ciptakan sangat beragam, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, hingga jin. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini keberadaan Allah. Selanjutnya yaitu melalui kenali rububiyah Allah. Umat muslim juga diharuskan untuk meyakini keesaan rububiyah Allah. Adapun keesaan rububiyah Allah berupa keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur alam semesta. Selanjutnya yaitu kenali uluhiyah Allah. Mengenal uluhiyah Allah berarti meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kenali Allah dengan sifat dan nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Nah, ada juga sebaliknya yaitu hal-hal yang menghalangi ma'rifatullah. Yang pertama yaitu kesombongan. Nah, sebagaimana lazimnya orang yang sombong yang tidak mau mengenal sesamanya, begitu pula manusia yang sombong terhadap Robnya atau Allah yang enggan berhubungan dengannya, itu akan menghalangi ma'rifatullah. Yang kedua yaitu jolim. Nah, perbuatan jolim yang besar menyebabkan Allah mengunci hati manusia, padahal lewat hati Allah memberikan hidayahnya, sedangkan awal hidayah seseorang ialah mengenal hakikatnya lagi.
Selanjutnya itu bersandar pada panca indera. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan dalil, tidak bisa melihat Allah. Padahal banyak sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi mereka yakin keberadaannya. Selanjutnya yaitu dusta atau bohong. Seseorang yang dusta tidak sama antara hati dan ucapannya, perbuatannya juga. Begitu pula manusia yang berdusta terhadap Allah. Sebenarnya hati mengakui keberadaan Allah, tetapi hawa nafsunya menolak dan mengajaknya berdusta. Selanjutnya yaitu ada lalai, membatalkan janji dengan Allah, banyak berbuat maksiat. Nah, satu perbuatan maksiat bagaikan satu titik noda hitam yang mengotori hati manusia. Bila manusia banyak berbuat maksiat, sedangkan ia tidak bertaubat, nah setelah maksiat dia tidak mau bertaubat, niscaya hati manusia akan tertutup noda-noda hitam hingga menghalangi masuknya hidayah Allah kepada hatinya. Selanjutnya yaitu ma'rifatur rasul, berarti mengenal para rasul. Apa sih pengertian rasul? Nah, rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ada juga yaitu nabi. Nah, kalau nabi seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, apa sih perbedaan rasul dan nabi? Nah, yang pertama yaitu kalau rasul sudah pasti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Nah, kalau persamaan nabi dan rasul yaitu sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau nabi diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, nabi yang pertama yaitu ada Nabi Adam, sedangkan rasul pertama yaitu Nabi Nuh, Rasul Nuh. Rasul semuanya itu ada 313 rasul, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 25 saja. Nah, selanjutnya saya akan membacakan nama-nama Allah atau Asmaul Husna, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama saya akan membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rajaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabidu, ya Basitu, ya Khafidu, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muhit, ya Hasim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Jahid, ya Majid, ya Ba'ish, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali,
Ya Hamid ya Muhsi'u ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wahid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alil ya Barru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikul Mulki ya Jul Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Warish ya Rashidu ya Sabur ya Allah ya Allah. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Allah ada 20. Wujud kita bakom khalafatu lil hawadisi qiyam binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Adam hudus pana mumasalah lil hawadisi ijtiyaj ta'adud azuz karoha jahal maut soma ama abkama azizan karihan jahilan mayitan asoma a'ma abkama. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Rasul, yaitu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Sifat mustahil bagi Rasul yaitu hijib, hianat, kitman, biladah.